Halo Sobat Nime, ini Magic Emperor tidak update minggu ini karena komputer punya autornya digigit tikus. Waduh, kita lanjutkan aja Martial God Asura, langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng yang bersama dengan orang-orang dari sekte Night Demon ternyata telah membawa dan juga menggiring orang-orang dari Archipelago mendekatinya. Kedatangan rombongan dari Archipelago ke wilayah sekte Night Demon mendapatkan suatu protes dari orang-orang Night Demon. Tapi hal itu pun tidak dipedulikan oleh Murong yang membuat kedua sekte itu pun terlibat suatu pertempuran. Di dalam pertempuran kali ini, di sini Feng pun tidak terlihat karena ia bersama orang-orang dari Night Demon pun masuk ke dalam tempat sekte Night Demon. Dan di dalam sana, Feng pun menemukan suatu pintu yang tersegel. Feng yang bertanya tentang apa yang ada di dalam sana membuat Master ini menjawab kalau di dalam situ ada suatu senjata Royal Armament yang merupakan senjata yang dibuat oleh World Spiritus Go. Bahkan senjata itu memiliki kesadarannya sendiri dan ketika pintu itu terbuka, di dalam sana Feng pun melihat ada suatu senjata Royal Armament itu. Di sini Feng pun juga diberikan suatu kristal yang dapat digunakan oleh orang-orang sekte Night Demon untuk menjadi lebih kuat. Dan di hadapan mereka saat ini ada senjata elit, senjata harta karun milik sekte Night Demon. Kini para master dari sekte Night Demon pun mencoba untuk membuka segel yang ada di dalam senjata itu, yaitu Demon Beast Wall yang bila diaktifkan akan memberikan suatu kekuatan kepada murid-murid dari sekte Night Demon. Namun dalam proses pembukaan susunan formasi itu, Feng pun merasakan aura yang tidak asing, aura yang berasal dari salah seorang immortal yang bergerak dengan sangat cepat ke arah mereka. Melihat ada seorang immortal datang, di sini para tetua pun mencoba untuk menghalanginya. Namun ternyata tiba-tiba ada salah seorang tetua dari sekte Night Demon pun bergerak ke arah immortal itu. Dan di sini sangatlah mengejutkan mereka karena ternyata master itu telah berkhianat. Dan ternyata kedatangan immortal itu berkat diberitahu informasinya dari si kampret yang berkhianat itu. Tapi karena lawan mereka merupakan master yang berada di ranah martial kick, membuat para master-master dari Night Demon yang berada di ranah martial lord mencoba untuk menghentikannya tidak akan sangat mudah. Walaupun 10 lawan 1, di sini seorang immortal dari Archipelago tetap santuy karena kultivasinya jauh di atas mereka semua. Namun dengan adanya bantuan dari Beast Wall yang telah aktif walaupun tidak sempurna, 10 orang master dari Night Demon pun masih dapat menahan satu orang immortal Archipelago itu yang ada di ranah Martial King. Sedangkan di tempat lain saat ini Murong pun harus berhadapan dengan 3 orang murid elit dari Night Demon. Namun ia merasa kalau para immortal ini terlalu lama dalam merebut senjata armen milik sekte Night Demon. Dan hal itu pun memaksa Murong ingin cepat menyelesaikan ini. Dan ia langsung mengeluarkan senjata elit miliknya. Dan Earth King pun tahu kalau senjata itu adalah senjata yang mengejutkan dirinya. Dan ia tidak menduga bagaimana bisa Murong memiliki Royal Armament juga. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Murong. Murong juga mengatakan kalau senjata ini yang ia miliki ini merupakan Royal Armament juga. Dan ia juga mengatakan walaupun Archipelago telah menumbalkan banyak sekali orang di tempat itu, tapi pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan senjata ini. Melihat Murong berhasil mengambil Royal Armament dari tempat yang dijaga oleh para raja, membuat Earth King pun ngamuk dan langsung menembakkan serangan besarnya ke arah Murong. Tapi melihat ada serangan besar di sini, Murong tetap santuy. Bahkan Murong pun dengan sengaja mengadu kekuatan di antara mereka dan ternyata serangan yang dilepaskan oleh Murong itu dapat menghancurkan serangan yang dilepaskan oleh lawannya. Tapi di sini tiba-tiba saja murid dari sekte Night Demon mendapatkan sumber kekuatan dari Beast Wall yang tiba-tiba saja aktif. Tapi walaupun para murid dari Demon ini telah memiliki kekuatan lebih dari Beast Wall, tapi sayangnya hal itu tidak cukup untuk menghentikan Murong. Bahkan sekali tebas saja, semua murid-murid dari Night Demon pun langsung mampus. Dan Murong yang penasaran tentang apa yang telah dilakukan oleh para immortal membuatnya langsung melesat ke arah tempat susunan formasi Beast Wall itu. Dan ketika ia datang, di sini Murong pun melihat immortal ke-9 saat ini sedang dikeroyok oleh para tetua dari Night Demon. Tapi melihat Murong datang dengan membawa Royal Armament, di sini para tetua dari sekte Night Demon pun langsung bergerak ke arah Murong dan mencoba untuk menahannya. Dan salah seorang master juga meminta kepada Chu Feng untuk segera membuka seluruh formasi dari Beast Wall itu yang dimiliki oleh sekte Night Demon. Dan ketika susunan Beast Wall itu berhasil dibuka oleh Feng, membuat Royal Armament milik Night Demon pun jatuh ke dalam lubang. Dan bersama muncullah Yanfei dan juga adiknya Murong. Dan di sini Murong pun meminta kepada adiknya dan juga tunangannya untuk segera mengejar Chu Feng. Sedangkan dirinya akan menahan para master milik Night Demon.
Feng yang mengejar Royal Army milik Night Demon, ia merasa kalau Royal Army milik Murong itu tidak sekuat Royal Army yang ada di hadapannya ini. Dan Feng yang sedang mengejar Royal Army yang ada di depannya ini, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh Yan Fei dan juga adiknya Murong, yaitu Murong Wen. Waduh. Dan Feng pun berkata, "Hei Yan Fei dan Murong Wen, kalian ini benar-benar kampret. Berani-beraninya kalian muncul lagi di hadapanku." Hah? Lalu kenapa? Kau pikir kami takut? Chu Feng, bersiaplah untuk mati di tanganku, ujar Yan Fei yang melesat ke arah Chu Feng. Tapi di sini Feng pun santuy aja dan berujar, "Hehehe, tabdar." Feng pun langsung membuka suatu susunan formasi War Spirit, dan dari dalam portal itu muncullah Eggy yang menangkap kedua gadis-gadis itu. "Hei lacum kecil, aku tidak akan melupakan tentang apa yang telah kalian lakukan kepadaku di masa lalu," ujar dari Eggy. "Eggy, aku akan menyerahkan mereka semua kepadamu. Aku harus membuka susunan formasi ini terlebih dahulu," ujar dari Feng. Dan ketika Feng membuka susunan formasi Base Wall dalam kondisi sempurna, di sini Feng pun mendapatkan sumber energi yang begitu kuat di sekitar tubuhnya yang terus meluap-luap. Dan dalam kondisi tertangkap oleh Eggy, di sini Yan Fei pun menantang Feng untuk segera membunuhnya. Tapi alih-alih membunuhnya, di sini Feng pun datang dan menghampiri mereka. Lalu ia mengeluarkan belati kecil miliknya dan merobek-robek pakaian Yan Fei dengan belati kecil itu. Di sini Yan Fei pun memang tidak diewek, tapi ia dilecehkan oleh Feng sampai Feng puas. Waduh, asik juga nih. Sementara Feng akan terus-terusan menakut-nakuti Yan Fei, di luar sana Earth King pun masih sibuk bertarung dengan salah seorang Immortal Archipelago. Tapi karena Earth King mendapatkan buff energi dari Base Wall, Earth King pun menjadi lebih unggul yang dapat membuat Immortal Archipelago pun kabur setelah ia meledakkan serangan tepat di depan Earth King tua itu. Begitu juga dengan Murong. Doi pun sempat tertekan oleh para master dari Night Demon yang telah mendapatkan buff dari Beast Wall. Tapi karena Murong seorang tuan muda, Doi pun dibantu oleh salah seorang immortal yang kabur dari Earth King yang membantu membuka jalan yang telah dihalangi oleh para master. Dan setelah meledakkan para penjaga, Murong pun masuk ke dalam sana dengan immortal itu dan ia mendapatkan adiknya dalam kondisi terikat dan keteknya dimain-mainkan oleh Feng. Wangi cuy, waduh. Hal itu pun tentu saja membuat Murong kesal dan sangat murka, dan ia melepaskan seluruh kekuatannya yang menguncinya. Murong pun yang telah murka dan juga gelap, ia pun menyiapkan Royal Army miliknya dan langsung saja ia lepaskan ke arah Feng dan dua. Murong pun meledakkan area Feng, tidak peduli ada adiknya di tempat itu juga bersama Chu Feng. Bahkan adiknya yang selamat dari serangan itu pun bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau gila? Kau menyerang diriku juga." Tapi Murong pun tidak peduli. Doi juga datang menghampiri Yan Fei dan melihat Yan Fei meminta maaf kepada Murong yang telah gagal dalam tugasnya, membuat Murong kesal dan membisikkan, "Mati aja kau lamcur." Trot! Murong pun langsung menembuskan tombaknya ke arah tubuh Yan Fei. Melihat Yan Fei dibunuh oleh Murong membuat adiknya bertanya tentang apa yang telah terjadi dan kenapa membunuh tunangannya sendiri. Dan di sini Murong pun berujar, "Jika kau bukan adikku, aku juga telah akan membunuhmu." Waduh. Murong juga berejar karena sekte Archipelago tidak boleh dipermalukan seperti ini, ditangkap oleh musuh. Namun karena mereka telah dikepung dengan kedatangan para master berserta Earth King ke tempat mereka, di sini salah seorang immortal pun meminta Murong untuk segera kabur dari tempat ini. Tapi tidak terima diprovokasi oleh Chu Feng, membuat Murong pun murka dan langsung melesatkan dengan sangat cepat dengan menggunakan tombaknya ke arah Feng dan dah. Serangan itu pun tidak berguna di hadapan Feng. Melihat serangannya tidak berguna, membuat Murong pun kalap dan ia langsung melepaskan seluruh kemampuan yang ia miliki tanpa menahan diri sedikit pun, yang membuat energinya terus mengalir menguap-nguap dan kembali menyerang Feng dengan kemampuan penuhnya. Tapi di sini Feng pun masih santuy aja. Bahkan Feng pun dapat dengan sangat mudah menangkap senjata Royal Army yang dimiliki oleh Murong. Dengan sangat mudah juga Feng pun dapat merebutnya. Melihat senjatanya direbut, di sini Murong pun mencoba untuk mengejar Feng, tapi begitu ia mendekat, dar, Murong pun langsung terhempas. Melihat Murong terhempas, di sini salah seorang immortal pun dengan sangat cepat menangkap Murong dan juga adiknya dan mengancam akan meledakkan tubuhnya jika mereka tidak membiarkannya kabur bersama tuan mudanya. Di sini Earth King pun mengizinkan Murong dan para immortal untuk segera kabur.
Di sini, Erking pun sengaja melakukan hal itu dan melepaskan mereka karena Erking ingin memberikan suatu pelajaran kepada Murong yang akan tersiksa batinnya karena telah kehilangan Royal Armament miliknya. Dan melihat Feng yang memiliki dan juga mengambil alih Royal Armament milik Murong membuat Feng mendapatkan suatu sambutan yang sangat membanggakan dari para murid-murid elit mirip Sekte Night Demon. Ketika salah seorang Master Liu datang di sini, Feng pun bersyukur kalau Master itu masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan Master Liu juga sangat terkejut ketika melihat Royal Armament milik Murong berada di tangan Zhou Feng. Dan di sini Feng pun mengatakan kalau ini dapat terjadi karena energi yang dipancarkan oleh Sword Demon ini mengikat Royal Armament yang dimiliki oleh Murong. Hei, mendengar itu, di sini Erking pun mencoba meminta kepada salah seorang murid untuk mendekati dan juga menyentuh lapisan pelindung yang ada di dalam Sword Demon itu. Dan ketika orang itu datang dan mencoba menyentuhnya, doi pun terhempas. Dan melihat itu, Erking pun menduga kalau energi inilah yang telah melindungi Wu Qing dan juga memutuskan koneksi antara Murong dan juga senjata elit miliknya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zhou Feng. Ia dapat merebut Royal Armament itu berkat lapisan pelindung yang ada di senjata ini. Dan karena Feng sepertinya mendapatkan pengakuan dari pedang itu, di sini Erking pun meminta kepada Feng untuk mencoba mencabut pedang itu. Dan ketika Feng mendekati pedang itu dan juga mencoba untuk mencabutnya, celing, merasakan suatu energi mengalir di tubuhnya dan berujar, sepertinya pedang ini sangat kuat, aku tidak dapat menariknya. Hahaha, tak apa Uki, jangan putus asa, karena dapat mendekati Demon Sword saja sudah sangat mengesankan. Setelah pembicaraan kecil mereka, di sini Sekte Night Demon pun akan kembali menyegel tempat ini, karena tempat ini adalah tempat di mana harta karun milik sekte mereka. Dan pada malam harinya, sebenarnya di sini Egi juga tahu kalau Feng sebenarnya dapat menarik benda itu keluar, tapi Feng pun memutuskan untuk tetap membiarkan benda itu di dalam sana dan akan menjadi berabe nantinya jika ia dapat mencabut pedang itu. Dan untuk para pengkhianat, di sini Erking pun tidak memberikan suatu hukuman apapun. Ia membiarkan pengkhianat itu menghukum dirinya sendiri. Dan setelah itu semua, Erking pun mengumumkan kejadian ini kepada para murid-murid dari Sekte Night Demon dan memerintahkan mereka untuk menyebarkan berita kalau Murong telah kalah dan telah kehilangan Royal Armament-nya, dan senjata elit itu telah jatuh ke tangan seorang bocah yang merupakan bagian dari mereka, yaitu Wu Qing yang berasal dari Sekte Night Demon. Dengan jatuhnya senjata elit itu, di sini aura dari Royal Armament yang ada di tangan Feng ternyata memiliki aura yang lebih kuat saat benda itu berada di tangan Murong, dan itu sangat mengejutkan mereka semua yang ada di tempat ini. Dan ternyata seluruh kejadian yang terjadi di tempat ini diketahui oleh Nona Piao Miao dan juga Chun Wu. Dan ternyata diam-diam Nona Piao Miao telah menyelamatkan nyawa dari Yan Fei. Dan pada malam harinya, Feng pun bersama dengan Erking dan juga beberapa murid elit milik Night Demon, mereka pun mabuk-mabuk merayakan kemenangan mereka. Dan di sana, Feng pun juga memberitahu kalau namanya yang sebenarnya bukanlah Wu Qing, tapi Zhou Feng. Dan tujuan utama ia datang ke tempat ini untuk bertemu dengan senior Fu Liansheng yang merupakan guru dari 3 murid elit ini. Tapi sayangnya Feng pun yang ingin bertemu dengan orang itu tidak dapat terjadi dalam waktu dekat. Dan murid ini juga mengatakan kalau gurunya memiliki sifat yang sangat aneh dan melarang kami, yaitu para murid-murid, untuk memberitahu di lokasi manakah ia saat ini berada. Pria ini juga mengatakan saat ini Sekte Night Demon akan kembali bangkit dan bersatu. Dan jika waktu itu tiba, maka masternya pasti akan segera keluar. Pria ini juga mengatakan kalau masternya telah memerintahkan mereka, para murid-murid, untuk segera mengumpulkan orang-orang kuat, dan kemunculan Erking merupakan suatu kejutan yang tidak terduga. Dan sebenarnya mereka juga mencari seorang master lainnya, yaitu Master Qiu Chan Feng, yang merupakan master dari Zhou Feng saat ini. Tapi ternyata di sini Feng pun tetap diam dan tidak mengatakan di mana posisi masternya saat ini juga. Dan pembicaraan berat mereka pun berakhir ketika mereka mulai membahas gadis-gadis cantik dan juga montok. Gadis-gadis cantik tunangan dari Murong, yaitu Yan Fei dan juga Ziling. Dan menurut rumor dan juga apa yang didengar oleh salah seorang murid, mengatakan kalau saat ini Ziling merupakan bocah yang memiliki divine body. Dan ketika ia melintas di kediaman keluarga Ziling, ia mendengar dari patria keluarga Zia terlihat sangat kesal dan berselisih dengan orang tuanya Ziling. Dan rumornya Ziling saat ini telah dikunci di dalam suatu penjara. Di dalam suatu penjara yang tidak dijaga oleh orang-orang archipelago. Dan itu membuat Feng berniat untuk merebut Ziling dalam waktu dekat karena tidak ada yang menjaga.
Dan keesokan harinya, Feng pun memutuskan untuk bergabung dengan sekte Dark Demon dan ia akan diukir di bahunya sebagai simbol sekte mereka. Tapi ketika Arking ingin melakukannya, Divine Lightning yang ada di dalam tubuh Feng pun menolak ukiran itu. Yang membuat Feng pun hanya dapat diberikan suatu token yang telah diukir sebagai simbol, dan juga melalui token ini Feng dapat berkomunikasi dengan Arking. Dan keesokan harinya Feng pun langsung bergegas menuju kediaman Ziling untuk menyelamatkan tunangannya itu. Dan petualangan Feng untuk merebut Ziling dan juga menyelamatkan keluarganya akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!